Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nanulasana Alamsyah, NRP 21031970033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang key konsep dari framework Y. Komponen. Aplikasi Y merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP yang dibangun menggunakan komponen. Komponen merupakan sebuah extended kelas atau objek dari Y_base komponen. Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y application dapat diakses melalui Y app atau Y app. Kelas atau objek komponen pada Y adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, events, dan behaviors. Salah satu contoh komponen adalah date picker widget. Bisa dilihat pada gambar di pojok kanan atas ini merupakan widget dari date picker. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya seperti CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan events dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y_base_object. Custom komponen. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara membuat file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di direktori komponen. Jika belum ada, membuat file PHP-nya terlebih dahulu. Tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi. File konfigurasinya adalah di direktori config, lalu filenya web.php. Anda juga dapat memanggil custom komponen Anda melalui /y app lalu nama komponen. Properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas atau objek juga disebut dengan properties. Y mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa. Dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set merupakan, untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal, Anda dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas atau objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari Y_base_object. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau trigger. Contoh penggunaan event antara lain ketika Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root, item/index, dan item/create. Anda ingin
Aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Menggunakan events. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Membuat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Setelah itu, kaitkan event ke event handler, lalu trigger the event menggunakan metode trigger. Selanjutnya, behaviors. Dengan behaviors, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behaviors. Dynamically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Behavior bagian kedua, I menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya access control. Behavior digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Timestamp behavior digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created at dan update at dengan tipe data int atau integer pada tabel terkait. Blamable behavior digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan atau perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created by dan update by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Selanjutnya adalah konfigurasi. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut: class, lalu class name, property value, on event name, event handler, as behavior name, behavior config. Configuration untuk application merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan konfigurasi. Aliases. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias, kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini: y set alias array @foo, lalu direktorinya /path /to/foo, itu untuk yang filenya. Untuk alias URL, y set alias @bar, lalu http://www.example.com. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain, seperti y set alias @foobar, lalu @foo/bar. Alias juga dapat didefinisikan pada application konfigurasi. Contohnya seperti ini. Untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode yGetAlias. Contohnya juga ada seperti ini. Di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode
y get alias seperti contoh pada di bawah ini. Cache sama dengan new file cache kurung buka kurung kotak buka cache path, lalu add runtime slash cache koma kurung kotak tutup kurung tutup lalu titik koma. Selanjutnya predefine alias. Add y merupakan direktori di mana basey.php ini file basey.php ini diletakkan, bisa juga dipanggil dengan direktori framework. Add app ini merupakan base path untuk aplikasi yang sedang berjalan. Add runtime path dari aplikasi yang sedang berjalan. Untuk defaultnya yaitu add app/runtime. Add web root itu merupakan direktori root web yang sedang berjalan. Ini ditentukan berdasarkan dari direktori yang berisi entry script. Lalu add web ini merupakan base URL dari aplikasi web yang sedang berjalan. Add web ini mempunyai nilai yang sama seperti y/web/request lalu base URL. Selanjutnya add vendor. Add vendor ini merupakan direktori vendor composer. Secara defaultnya vendor berada di add app/vendor. Add power merupakan direktori root yang terdapat atau yang berisikan tentang paket power. Secara defaultnya yaitu add vendor/power lalu add npm merupakan direktori root yang berisikan tentang paket npm. Secara defaultnya berada di add vendor/npm. Sekian video penjelasan tentang key konsep pada framework Y. Apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.